Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Audi Ananda dengan NIM 70100125129 dari Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan membahas materi terkait mikromeritik berdasarkan beberapa sumber utama, yaitu Martin Physical Pharmacy and Pharmaceutical Science, serta buku Physical Pharmacy. Dalam farmasi, ternyata ukuran partikel memiliki peran yang sangat penting, mulai dari kecepatan obat larut, kestabilan sediaan, sampai keberhasilan proses produksi tablet dan kapsul. Nah, sebenarnya, kenapa obat harus dibuat dalam bentuk serbuk? Kenapa ukuran partikel obat harus dikontrol? Dan kenapa ukuran partikel ternyata bisa menentukan cepat atau lambatnya obat bekerja di dalam tubuh? Nah, semua itu akan kita bahas dalam materi mikromeritik. Menurut buku Martin Physical Pharmacy and Pharmaceutical Science, mikromeritik adalah ilmu yang mempelajari partikel-partikel kecil, di mana di dalam buku ini dijelaskan dengan kalimat The science and technology of small particle was given the name mikromeritik by Dalla Valle, yang artinya ilmu dan teknologi yang mempelajari partikel-partikel kecil disebut mikromeritik. Lalu, buku ini juga menekankan satu kalimat yang sangat penting, knowledge and control of the size and the size range of particle are of profound importance in pharmacy. Artinya, pengetahuan dan pengendalian ukuran partikel sangat penting dalam bidang farmasi. Jadi, inti dari mikromeritik itu adalah bagaimana ukuran partikel bisa mempengaruhi sifat suatu obat. Sekarang kita coba bayangkan gula batu dan gula halus. Kalau dimasukkan ke dalam air, yang manakah lebih cepat larut? Tentu gula halus. Kenapa? Karena ukuran partikelnya lebih kecil, yang dimana semakin kecil partikel maka semakin besar luas permukaan. Dan semakin besar luas permukaan, maka kontak dengan cairan akan semakin besar. Akibatnya, obat menjadi lebih cepat larut, yang dimana di buku Martin juga dijelaskan bahwa ukuran partikel dan luas permukaan sangat berhubungan dengan sifat fisik, kimia, dan farmakologi obat. Artinya, ukuran partikel bisa memengaruhi kecepatan larut obat, absorpsi obat, stabilitas sediaan, bahkan efek terapi sebuah obat. Misalnya parastamol, jika dibuat dalam ukuran partikel yang lebih kecil, maka obat akan lebih cepat larut dan lebih cepat memberikan efek. Tetapi ternyata partikel yang terlalu kecil juga tidak selalu bagus, karena partikel yang terlalu halus bisa menggumpal, sulit mengalir, dan mudah menyerap kelembapan. Jadi dalam farmasi, ukuran partikel harus benar-benar dikontrol. Nah, selain ukuran, bentuk partikel juga sangat penting, karena ternyata partikel obat tidak selalu berbentuk bulat. Dalam buku Physical Pharmacy dijelaskan beberapa bentuk partikel. Yang pertama adalah spherical atau bentuk bulat, yang dimana bentuk ini biasanya punya sifat alir yang baik karena gesekannya kecil. Kemudian ada bentuk needle shape atau seperti jarum, yang dimana partikel seperti ini mudah saling mengait sehingga flow atau sifat alirnya itu buruk. Lalu ada bentuk plate shape atau pipih, yang dimana partikel seperti ini mudah menempel dan menggumpal. Dan yang paling sering ditemukan adalah irregular shape atau bentuk tidak beraturan. Karena kebanyakan bahan obat tidak memiliki bentuk yang sempurna, disinilah muncul konsep equivalent spherical diameter. Karena partikel tidak beraturan, sulit diukur, maka partikel dianggap seperti bola agar lebih mudah dihitung diameternya. Dalam satu serbuk obat, ukuran partikelnya ternyata tidak semuanya sama. Di buku Martin dijelaskan, any collection of particle is usually polydispersed. Artinya, sekumpulan partikel biasanya memiliki ukuran yang berbeda-beda. Ada partikel besar, sedang, dan kecil. Distribusi ukuran partikel ini sangat penting karena kalau ukuran partikel tidak seragam, maka pencampuran obat bisa tidak homogen. Akibatnya, dosis obat pada tablet bisa berbeda-beda, dan itu sangatlah berbahaya. Salah satu konsep yang sangat penting dalam mikromeritik adalah surface area atau luas permukaan.
di mana semakin kecil ukuran partikel, maka luas permukaannya akan semakin besar. Dan ketika luas permukaan meningkat, maka laju disolusi juga meningkat. Nah, di buku Physical Pharmacy dijelaskan tentang rate of dissolution of solids, artinya laju pelarutan zat padat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Nah, salah satu faktor terpenting adalah ukuran partikel. Karena itu, industri farmasi sering memperkecil ukuran partikel obat untuk meningkatkan bioavailabilitas, terutama pada obat-obat yang sukar larut. Tetapi, lagi-lagi, ukuran yang terlalu kecil juga menyebabkan masalah seperti penggumpalan dan flow yang buruk. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang sangat penting dalam industri farmasi, yaitu flow properties. Apa itu flow properties? Jadi, flow properties adalah kemampuan serbuk untuk mengalir. Lalu, kenapa ini penting? Karena dalam pembuatan tablet dan kapsul, serbuk harus mengalir dengan baik ke dalam mesin. Kalau flow-nya buruk, maka mesin tablet bisa macet. Bobot tablet juga menjadi tidak seragam. Di buku Martin dijelaskan bahwa pengendalian ukuran partikel sangat penting untuk mendapatkan flow properties yang baik. Selain itu, ada juga yang disebut konsep porositas. Porositas itu adalah jumlah ruang kosong di antara partikel. Nah, bayangkan ada wadah yang diisi bola besar. Tentu rongga udaranya banyak. Tetapi kalau diisi pasir halus, rongganya lebih kecil. Nah, itulah disebut konsep porositas. Porositas ini memengaruhi berbagai aspek. Yang pertama, kompresibilitas, packing, penetrasi cairan, dan kestabilan sediaan. Lalu, bagaimana cara mengukur ukuran partikel? Dalam buku dijelaskan beberapa metode. Yang pertama adalah mikroskopis, yang dimana partikel dilihat langsung menggunakan mikroskop. Yang kedua adalah sieving atau pengayakan. Partikel kecil akan lolos dari ayakan, sedangkan partikel besar akan tertahan. Kemudian ada sedimentasi. Metode ini berdasarkan kecepatan pengendapan partikel dalam cairan. Partikel besar akan lebih cepat mengendap dibanding partikel kecil. Dan metode modern yang dijelaskan di dalam buku adalah Coulter counter. Alat ini digunakan untuk mengukur volume dan jumlah partikel secara lebih akurat. Nah, tahukah teman-teman, ternyata mikromeritik ternyata digunakan hampir di semua bidang farmasi. Dalam tablet, ukuran partikel mempengaruhi pencampuran dan kekerasan tablet. Dalam kapsul, ukuran partikel mempengaruhi pengisian kapsul. Dan dalam suspensi, ukuran partikel mempengaruhi kecepatan pengendapan. Dan dalam aerosol atau inhaler, ukuran partikel sangat menentukan apakah obat bisa mencapai paru-paru atau tidak. Jadi, sebenarnya mikromeritik bukan hanya sekedar teori, tetapi menjadi dasar yang sangat penting dalam pembuatan dan pengembangan obat modern. Jadi kesimpulannya, mikromeritik adalah ilmu yang mempelajari terkait ukuran, bentuk, distribusi, luas permukaan, dan sifat partikel kecil. Dan ternyata hal-hal kecil seperti ukuran partikel bisa memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kualitas suatu obat, mulai dari disolusi, absorpsi, stabilitas, sampai keberhasilan produksi obat. Karena itu, mikromeritik menjadi salah satu yang paling dasar, paling penting dalam farmasi fisika. Saya Dea Audi Ananda, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di pembahasan farmasi berikutnya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.